Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan sekarang regresi nonlinier ya. Jadi regresi nonlinier itu merupakan regresi yang hubungan antara parameter regresinya itu tidak linier ya. Jadi yang perlu digarisbawahi adalah hubungan parameter, bukan hubungan antar variabel ya. Kalau kadang mungkin kita langsung berpikir regresi nonlinier itu hubungan antar variabelnya tidak linier atau mungkin variabel prediktornya itu pangkatnya itu lebih dari satu begitu. Nah, bukan itu. Tapi yang dinamakan nonlinier itu adalah hubungan antar parameternya. Jadi seperti hubungan antar betanya dalam regresi begitu. Nih ya. Jadi meskipun regresi polinomial memodelkan pola hubungan yang melengkung, ya, tetapi regresi polinomial itu merupakan regresi linier, gitu ya. Lebih khususnya linier dalam parameter. Nah, oleh karena itu regresi nonlinear itu dia menyatakan hubungan antara parameter-parameter dalam modelnya yang bersifat nonlinear, gitu ya. Nah, kemudian perbedaan regresi linier dan nonlinear itu tadi ya terletak pada hubungan antar parameternya. Nah, ketika hubungan antar parameternya itu dia tidak linier begitu ya, itu bisa ditunjukkan dengan turunan parsial dari fungsi regresi terhadap parameter itu hasilnya masih melibatkan parameter tersebut. Itu ya. Jadi kalau misalkan kita mengestimasi parameter dengan menggunakan maximum likelihood estimation ya, MLE ya. Oke, MLE itu kan setelah kita menentukan fungsi likelihood gitu kan, kemudian kita cari turunannya ya terhadap parameternya kan. Nah, ketika kita mencari turunan terhadap parameternya, itu kan nanti uh, kita masih apa namanya uh, mendapatkan hasil yang tidak close form ya. Jadi yang diruas karena sama dengannya itu masih mengandung parameternya gitu ya. Misalkan apa namanya kita mencari beta gitu kan ya. Nah, nanti masih mengandung parameter beta, ada betanya lagi di sebelah kanan atau di ruas kanan dari sama dengan gitu. Nah, tetapi kalau yang linier itu sudah tidak ada parameter betanya di ruas kanan gitu ya. Semuanya sudah apa namanya variabel sama konstanta seperti itu. Udah nggak mengandung parameter lagi gitu. Itu perbedaan linier dengan non-linier seperti itu ya. Nah, oleh karena itu regresi nonlinier itu nanti pada pengestimasian parameter itu akan dilanjutkan dengan metode secara numerik yaitu dengan beberapa iterasi begitu. Ya. Oke, kita ke contoh model nonlinier dulu. Ini ada model nonlinier eksponensial ya. Ini ya fungsi eksponensial ya. Nih, Y sama dengan theta 1 kali E pangkat theta 2X plus error. Nah ini ya, jadi hubungan antara theta 1 dengan theta 2 itu dia tidak linier atau non-linier. Oke, seperti yang tadi sudah saya sampaikan ya, untuk estimasi parameter pada regresi nonlinier ya, itu tidak bisa kita menggunakan ordinary least square atau MKT ya, metode kuadrat terkecil seperti pada regresi linier yang biasa. Itu tidak bisa ya. Karena kalau menggunakan OLS nanti berarti apa namanya? Ini dia tidak mengakomodasi untuk yang fungsi nonliniernya begitu. Nah, oleh karena itu biasanya menggunakan maximum likelihood estimation atau MLE. Kemudian mungkin method of moment ya atau ini iteratively reweighted least squares atau menggunakan Bayesian ya begitu. Nah, kalau seperti nanti MLE atau ini IRLS ya itu nanti biasanya kan menghasilkan bentuk yang tidak close form ya ketika mencari turunan pertama terhadap parameternya. Nah, maka kemudian kita lanjutkan dengan metode numerik atau metode iteratif ya.
yang bertujuan untuk meminimalkan residual sum of square, jadi RSS-nya. Ya. Nah, metode iteratifnya atau algoritma iteratifnya apa saja? Ya, sangat banyak sekali ya. Atau apalagi kalau teman-teman kita yang belajar di komputasi gitu ya, itu kan sangat sudah biasa mengenal ya terkait dengan metode iterasi untuk menyelesaikan persamaan nonlinier. Ya, misalkan menggunakan algoritma Gauss-Newton atau Newton-Raphson atau pengembangan dari Newton-Raphson ada Fisher scoring ya, atau mungkin menggunakan BFGS ya, Breitung-Fletcher itu ya. Nah, atau yang ini menggunakan algoritma Liebenberg-Marquardt yang mana ini merupakan kombinasi antara Newton-Raphson dengan gradient descent ya, atau bisa menggunakan metode iterasi yang lain begitu ya. Jadi metode iterasi ini digunakan untuk melanjutkan hasil ya estimasi parameter yang masih non-linear atau tidak closed form begitu. Oke. Kemudian kita ke contoh. Ini ada model pertumbuhan logistik pertumbuhan bakteri itu ya, yang dituliskan dalam fungsi logistik 3 parameter dengan persamaan Y sama dengan theta 1 per 1 plus E pangkat min theta 2 plus theta 3X. Nah, kemudian sini ada plus error, di mana theta 1 adalah kapasitas maksimum lingkungan atau asimtot atas, theta 2 parameter pergeseran lokasi sumbu horizontalnya, kemudian theta 3 adalah laju pertumbuhan bakterinya tentunya gitu ya. Yang mana datanya seperti ini nih pada tabel 1. Jadi ini ada data massa ya, atau waktu pengamatan yang X atau variabel prediktor, kemudian Y-nya itu merupakan jumlah populasi bakterinya. Nah, apakah waktu pengamatannya itu berpengaruh terhadap jumlah populasi bakteri begitu ya. Nah, sekarang kita selesaikan dengan RStudio. Ini skripnya ya untuk RStudio. Jadi mulai menginput data, atau mungkin kita bisa datanya kita ketik di Excel kemudian kita importkan bisa ya. Lalu ini membuat dugaan awalnya bagaimana seperti itu. Ini model regresi nonlinier untuk model penuh. Nah, jadi begini, untuk estimasi parameter ya kan, kita kan menggunakan misalkan ya pakai MLE kayak gitu ya. Nah, kemudian untuk uji parameternya ya yang secara serentak itu biasanya menggunakan seperti ini, likelihood ratio test ya. Di sini saya coba menggunakan likelihood ratio test. Ini ya. Ini RT ya, likelihood ratio test atau uji likelihood ratio ya gitu. Terus kemudian tadi ya untuk likelihood ratio test itu kan membutuhkan model penuh sama model yang sudah tereduksi gitu ya. Nah, maka berarti kita pertama menentukan model penuhnya dulu nih. Ini ya model penuh atau model awal ya, model penuh. Jadi semua parameter kemudian dimasukkan dalam model, kemudian ini model tereduksi ya. Yang hanya ini aja, beta 0 aja gitu ya, atau dari theta tadi ya, theta. Kemudian di sini menentukan fungsi log likelihood-nya gitu ya, fungsi log likelihood untuk model penuh sama tereduksi. Oh ya maaf, ini tereduksinya sepertinya belum ini ya, saya edit tadi tereduksi R-nya ini double, harusnya R-nya 1. Nanti cek lagi, ini kan model, namanya kan model tereduksi R-nya 1 ya, berarti ini harusnya R-nya 1 ya, ini maaf ini. Nanti kalau R-nya 2 nanti no font nanti ya, bisa direvisi nanti ya, diperbaiki. Oke,
Nah, kemudian setelah itu kita mencari apa namanya statistik ujinya, LR testnya ya. Nah, ini terus kemudian, nah untuk uji T atau uji parameter yang secara parsial ya, itu kita cukup menampilkan model penuhnya aja, jadi summary model penuh. Itu ya. Oke, nanti kan di summary itu kan akan keluar T sama P value tuh si T-nya kan. Nah, gitu. Ini apa namanya outputnya kan, beberapa cuplikan output. Nah, ini adalah output untuk likelihood ratio test. Nih, kita lihat P value-nya 2,2 kali 10 pangkat 16. Nah, ini berarti kan kurang dari alfa ya, kurang dari 0,05, maka gimana berarti H0-nya ditolak. Nah, kesimpulannya apa? Nah, oke ya. Kemudian, nah untuk yang ini adalah output untuk pengujian parameter secara parsial. Ini ada p-value-nya ya. Kita lihat p-value-nya untuk masing-masing theta, masing-masing parameter itu kurang dari 0,05 semua. Nah, berarti apa ini analisisnya? Nah, itu ya. Terus ini juga ada estimatornya nih, nilai estimatornya kan. Ini theta 1, theta 2 sama theta 3. Ya, setidaknya ini theta 1 topinya kan menunjukkan nilai 163,01136 ya. Yang berarti bahwa kapasitas batas jenuh pertumbuhan bakteri itu sekitar 163,01136 ratusan unit. Ya, jadi ini batas maksimalnya untuk pertumbuhan bakterinya. Kemudian theta 3 topi diperoleh nilai 1,12040 yang artinya ini laju pertumbuhan bakteri per jam. Jadi kita lihat di sini kan nilainya positif ya, positif 1,12 ya kan. Nah, berarti dia bisa meningkatkan pertumbuhan bakteri ya secara signifikan. Gitu. Ya. Bisa kita interpretasikan berarti di sini ya pertumbuhan bakterinya akan meningkat ya sebesar 1,12040 kali. Gitu ya. Itu interpretasi untuk estimasi parameter. Lah kalau theta 2 gimana? Theta 2 itu tadi kan ukuran ini ya, skala, ya kan? Theta 2 ini parameter pergeseran lokasi ya, lokasi sumber horizontal. Jadi apa namanya? Nggak perlu kita interpretasikan begitu. Ya. Nah, kemudian ini bagaimana analisis pengujian parameternya baik secara serentak maupun parsial. Nah, nanti bisa dicoba ya dikerjakan. Kemudian mungkin untuk evaluasi model kita bisa menggunakan ini residual standard error atau RSE. Ini bernilai 1,123. Ini sangat kecil ya teman-teman ya. Membandingkan kecil atau tidaknya ketika kita misalkan dihadapkan dengan RSE gitu ya. Bisa kita bandingkan dengan skala data respon Y-nya. Jadi skala data Y-nya, Y-nya tadi kan puluhan ratusan ini kan ya. Ini 15, 163 ya kan. Nah, itu tadi kan 1, kan tadi ya. 1,123 sangat kecil sekali ya. Jadi relatif kecil dibandingkan dengan nilai Y-nya. Maka berarti model yang kita gunakan itu sangat akurat. Begitu. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.